Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau nanya Buya, apa yang pertama dicari oleh semua hamba ketika Allah memberi hari kebangkitan pasti tiba? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dicari gimana? Penghuni alam kubur yang pertama ditanya, yang dicari oleh hamba ketika dibangkitkan dari alam barzah. Yang pertama dicari oleh hamba yang sudah meninggal. Baik, insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ditiup sangkakala yang kedua, saat ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang bernyawa akan meninggal. Kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Saat itulah manusia dibangkitkan kembali semuanya. Dan bumi yang kita tempati akan dirubah menjadi bumi yang putih. Tanpa ada tanda-tanda. Tidak ada tapal batas kalau ini Cirebon, ini Indramayu, gak ada semuanya. Sehingga yang ada hanya bingung saja semua. Hanya bingung saja. Jadi bingung mau kemana. Sebab arah barat, timur sama semuanya. Jadi apakah tadi sudah saya coba sadarkan, Anda menemukan sebuah tempat yang sama. Gak ada beda. Jadi kebingungan di sana. Yang menjadikan tidak bingung adalah keimanan seorang hamba pada saat itu. Sehingga bermacam-macam manusia yang dibangkitkan. Ada yang tiba-tiba dikumpulkan bersama kelompok yang mereka orang saling mencintai karena Allah. Ada sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhuh, 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Sehingga di padang mahsyar pun tidak menjadi menggelisahkan bagi mereka. Adapun mungkin yang dimaksud sini adalah karena bulan Maulid pernah dengar cerita bersama dengan Maulid Nabi SAW bahwasanya baginda Nabi adalah orang pertama kali yang dibangkitkan. Orang pertama kali dibangkitkan. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah orang yang beriman kepada baginda Nabi bisa dibangkitkan adalah pertama kali adalah ingin melihat baginda, ingin bertemu dengan baginda. Mungkin pernah dengar berita semacam itu. Jadi gambarannya Nabi Muhammad dibangkitkan terlebih dahulu, hikmahnya adalah agar umat nanti dibangkitkan setelahnya itu bisa langsung, oh itu nabiku dan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi orang bisa selamat dan sebagainya itu sekarang waktunya. Bukan nanti itu, kita bukan seperti gambarannya kita mau dikumpulkan padang mahsyar, nanti kamu cari fulan-fulan berusaha dengan sekuat hatimu, enggak. Usahanya saat ini. Bukan berarti kita pergi nanti seperti kita, mohon maaf, seperti pergi ke alun-alun, tolong nanti ada orang pakai baju hijau dan sebagainya, kamu cari. Kamu di alun-alun pergi ke sana, pergi ke sebuah tempat, dikirim, enggak. Usahanya itu kan, kalau kita pergi ke alun-alun, usahanya kan nanti. Baru setelah itu kita akan berusaha, nanti akan ketemu fulan dan fulan dan fulan. Tapi kalau urusan akhirat ini enggak. Saat inilah usaha kita. Kalau Anda saat ini beramal baik, tidak mutus tali persaudaraan, hidup dengan saling mencintai, kemudian berusaha untuk mengikat hatinya dengan masjid, biarpun kita luar masjid, yang dipikirkan adalah perjuangan, dakwah, kemudian dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan kemudahan di saat berada di padang mahsyar. Tidak, dia akan menemukan kegelisahan. Bahkan dikatakan ahli iman di saat melewati padang mahsyar itu bagi orang lain 50.000 tahun. Orang kafir, orang munafik, tapi bagi orang punya iman, kerinduan kepada Nabi, maka melewati itu semua antara waktu zuhur dengan asar. Ya. Waktu zuhur dengan asar. Dan di saat seperti itu tidak ada orang ingat, semuanya nafsi diriku, pengen cari keselamatan masing-masing. Yang diingat adalah bagaimana aku menyelamatkan diri. Dia kebingungan semuanya, kebingungan nafsi. Dan merasakan panasnya padang mahsyar. Sehingga mereka minta pertolongan kepada para nabi-nabi. Ternyata Nabi pun tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi besar tidak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak mau memberikan pertolongan. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW
Kemudian sujud, setelah sujud diseru oleh Allah, irfa' ra'sak saltu tawashfa'tu syafa', angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan diberi pertolongan. Semua orang ada di padang mahsyar saat itu, sehingga mereka merasakan pertolongan. Jadi itu namanya syafa'at uzma, pertolongan agung baginda Nabi, dan itu tidak hanya berlaku untuk kaum muslimin saja, akan tapi juga siapapun yang berada di padang mahsyar, orang kafir pun merasakan. Dan Allah berlakukan yang demikian itu, tujuannya adalah, hikmahnya adalah agar tahu bahwasanya ini memang manusia mulia di saat di dunia disanjung-sanjung, di saat di akhirat di padang mahsyar disanjung-sanjung, hingga kelak di surga disanjung-sanjung. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.